Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang mengenai Scratch. Scratch itu apa? Apa itu Scratch? Scratch merupakan salah satu tool pemrograman dengan menggunakan blok kode. Scratch menawarkan metode pengajaran programming kepada semua usia, khususnya yang berusia 8 hingga 16 tahun. Logo Scratch adalah kucing berwarna orange. Scratch membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan hidup abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan komunikasi. Sejarah singkat Scratch. Scratch dibuat oleh Lifelong Kindergarten Group dari Mid Media Lab USA. Scratch dapat berbasis online atau melalui alamat website http://scratch.mit.edu. Scratch berbasis offline atau desktop dapat diunduh di alamat https://scratch.mit.edu/download dengan dukungan sistem operasi Windows dan Mac OS. Yang berikutnya adalah Scratch Desktop. Dimulai dari versi Scratch yang digunakan, ini adalah keseluruhan dari tampilan area kerja Scratch. Di sini ada toolbar. Yang berikutnya di sini ada 3 layar atau 3 jendela. Layar jendela yang pertama berisi tab kode, custom, dan sound. Di sini jendela yang pertama, jendela yang kedua, jendela yang ketiga. Stage area, tempat menampilkan hasil program yang dibuat. Sprite pane, berbagai objek-objek yang dapat tampil di stage area. Script area, di sini script area, tempat meletakkan blok kode atau blok palette di sini. Blok palette di tab kode yang ada di sini adalah kumpulan blok kode seperti motion, lock, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan my block. Di sini ada kostum untuk membuat variasi tampilan sprite, toolbar, deretan tool file, dan edit yang berguna untuk membuat file baru, membuka file yang sudah pernah disimpan, atau menyimpan file. Tutorial, panduan untuk membuat contoh project tertentu. Green flag, tombol untuk menjalankan project. Stop sign, tombol untuk menghentikan jalannya project. Backdrop, berbagai latar belakang atau background di stage area. Ini adalah lembar kerja area dari Scratch. Dimulai dari versi Scratch yang digunakan, menu bar atau toolbar diawali dengan tulisan Scratch. Yang berikutnya di sini, apabila menghendaki bahasa yang digunakan oleh kita bisa mengubahnya dari sini. Misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Contohnya, apabila diperhatikan di sini ada motion, lock, sound. Apabila kita ganti dengan bahasa Indonesia, maka akan berubah menjadi bahasa atau tampilan bahasa Indonesia. Dimulai dari sini ada berkas. Berkas di sini adalah untuk membuat proyek yang baru, membuka proyek yang sudah ada sebelumnya, menyimpan proyek yang sudah dibuat. Di sini ada sunting, ada tutorial, ada karya Scratch. Misalkan sudah membuat sebuah proyek dengan nama file tertentu, maka di sini akan menyesuaikan dengan nama proyek yang kita simpan. Yang berikutnya di bawah, di sini ada 3 tab. Tab kode, tab kostum, tab suara. Tab kode berisi blok palette. Di sini dimulai dari gerakan. Di sini blok paletnya ada tampilan, ada suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan blok saya. Yang berikutnya ada kostum. Kostum di sini apabila kita menghendaki mengubah tampilan sprite di sini dengan tampilan atau animasi yang lainnya. Bisa dipilih di area pilih sprite. Misalkan di sini ada pilih sprite. Diklik pilih sprite. Ini adalah sprite yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari hewan, orang, fantasi, menari, musik, olahraga, makanan, fashion, huruf. Apabila kita menghendaki
membuat sebuah project, misalkan menampilkan sprite atau animasi yang lainnya, kita tinggal memilih. Misalkan di sini orang, kita pilih karakter 1. Maka di sini akan muncul di bagian stage-nya sesuai dengan karakter atau animasi yang dipilih. Apabila kita menghendaki sprite yang pertama ini dihapus, kita tinggal memilih sprite. Di sini ada logo tanda tong sampah yang bertanda silang, klik seperti ini. Maka ini akan hilang. Di custom ini seperti ini untuk mengubahnya. Yang ketiga ada tab suara. Tab suara di sini bisa kita sisipkan suara-suara tertentu untuk menambahkan variasi dalam membuat sebuah project. Yang berikutnya ada tampilan di sini jendela script atau script area. Ini digunakan untuk memindahkan blok palet yang ada di area sebelah kiri. Caranya misalkan memilih kejadian ketika diklik. Caranya pointer yang saya gerakan arahkan ke blok paletnya sehingga pointer yang tadinya tanda panah berubah menjadi tanda tangan seperti ini. Ada tangan 5 jari, diklik menggunakan mouse, klik kiri, diklik kiri, tidak dilepas, klik and drag, digeser ke area script seperti ini. Untuk menghapusnya, apabila tidak jadi digunakan, langkah kerjanya sebaliknya, diarahkan lagi pointer, ini yang digerakkan, ke area blok paletnya, sehingga menjadi ada tanda tangan 5 jari, diklik and drag, kembalikan ke area blok palet, seperti ini. Baik, sekarang dikembalikan lagi, blok paletnya diklik and drag ke script area. Apabila tampilan ini dirasa kurang besar, bisa diarahkan ke tampilan zoom plus seperti ini. Diklik and drag, atau dikecilkan kembali. Besar, diperbesar, dan diperkecil. Di sini ada. Untuk mengubahnya menjadi keadaan normal, di sini menggunakan tanda atau simbol sama dengan. Yang berikutnya adalah di sini ada tampilan untuk menjalankan sebuah program dan juga untuk menghentikan sebuah programnya dari blok-blok palet yang sudah tersusun. Yang berikutnya adalah di sini ada tampilan untuk mengecilkan atau memperbesar area dari sebelah stage area ini. Dan simbol yang ada di sini bisa membuat layar penuh. Kembalikan lagi seperti ini. Di menu sprite bisa mengubah atau mengganti nama dari karakter 1, misalkan dengan nama sprite yang lain. Misalkan orang 1 seperti ini. Dan di sini ada tampilan sprite untuk ditampilkan atau disembunyikan. Seperti ini. Untuk menampilkan kembali, diklik simbol mata yang tidak ada tanda silang. Yang berikutnya ukuran, kita bisa mengubah ukuran dari yang defaultnya ini. Mengubah misalkan menjadi 50, di enter, atau arahnya diubah seperti ini. Ini bisa diarahkan dengan menggunakan pointer mouse, atau bisa manual. Misalkan diubah angkanya, di enter, atau kita kembalikan lagi ukuran menjadi normalnya 100, di enter. Dan berikutnya di sini ada titik X dan titik Y untuk mengatur pergerakan dari sprite yang dipilih. Yang berikutnya di sini ada panggung atau latarnya. Latarnya ini bisa dipilih. Misalkan di sini ada tampilan secara keseluruhan atau fantasi, musik, olahraga, luar ruangan, dalam ruangan, luar angkasa, di bawah laut atau pola. Di sini latarnya dipilih berdasarkan kebutuhan. Misalkan diubah ke bentuk atau di sini ada latar basketball. Seperti ini. Demikian sekilas penjelasan mengenai area kerja dari layar Scratch. Sekarang kita akan mencoba membuat project baru yang sederhana dengan menggunakan perintah atau blok palette yang sudah dipilih tadi ini di kejadian. Ini diperbesar, klik and drag, tampilannya seperti ini.
Kita akan coba membuat sprite ini atau karakter dari yang sudah diganti menjadi orang satu dengan coba menyapa atau berkenalan. Block palette yang pertama dipilih adalah di sini, di kejadian ketika diklik. Yang berikutnya pilih block palette tampilan. Misalkan sprite atau orang satu ini memperkenalkan dirinya. Di sini kita pilih katakan. Diklik and drag, dipindahkan ke script area, di bawahnya seperti ini. Di sini ada katakan halo. Kita bisa mengubah, arahkan pointernya, diklik di area halo, seperti ini. Bisa diubah, misalkan dengan menggunakan apa kabar, nama saya, orang satu. Apabila ini sudah diketikkan, ketikkan atau jalankan program yang bergambar bendera hijau. Di sini diklik jalankan. Maka orang satu ini akan memperkenalkan apa kabar, nama saya orang satu. Ini proyek yang paling sangat sederhana yang bisa dilakukan. Apabila ini sudah selesai, ini bisa diperbesar seperti ini dengan mengatakan orang satu, apa kabar, nama saya orang satu. Proyek yang pertama sudah dikerjakan. Yang berikutnya, apabila menghendaki proyek ini disimpan, maka langkah yang berikutnya adalah pilih berkas, simpan ke komputermu. Maka di sini dibawa kepada tampilan atau kotak dialog Save As. Maka kita tinggal tentukan atau pilih kira-kira proyek yang pertama ini akan disimpan di mana. Misalkan di jendela yang pertama, untuk menyimpannya di hard disk komputer, maka disimpan di data. Di sini bisa memilih menggunakan new folder. Di sini new folder, misalkan ketikkan di folder ini, tuliskan di sini misalkan nama kelas 11. Apabila ini sudah diketikkan nama foldernya, maka ini bisa diklik di area gambar foldernya yang berwarna kuning, diklik, maka sudah berada di dalam foldernya. Yang berikutnya di file name, ini diubah file name-nya, bisa menggunakan nama juga, nama kelas. Yang di bawahnya ada save as type, ini biarkan saja default, save as tipenya seperti ini. Apabila sudah, pilih save. Apabila sudah disimpan, maka yang berikutnya adalah menutup kembali program Scratch dengan menggunakan simbol tanda silang di pojok kanan atas. Yang berikutnya, apabila ada kotak dialog seperti ini, Leave Scratch, maka pilihannya adalah Leave. Untuk membuka kembali Scratch atau project yang dibuat di dalam Scratch, maka setelah membuka Scratch, pilihannya adalah di menu File. Ini dalam bahasa Inggris, bisa kita ubah dulu menjadi bahasa Indonesia. Di sini ke menu berkas, muat dari komputermu, foldernya ada di data atau drive D, nama foldernya adalah nama kelas 11. Pilih filenya, yang berikutnya bisa memilih kotak dialog open. Maka project yang sebelumnya sudah disimpan akan terbuka kembali. Tinggal meneruskan yang kurangnya apa di dalam sebuah program menggunakan Shred ini. Demikian pembahasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.